Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Syukur alhamdulillah kita dapat hadir dalam acara mentoring intensif penguasaan ChatGPT, transformasi komunikasi melalui artificial intelligence. Di sini saya Rizky Setiawan selaku pembawa acara. Acara akan kita buka dengan diawali dengan doa terlebih dahulu. Untuk teman-teman maupun partisipan yang hadir, berdoa dimulai. Tiada kata cukup dalam berdoa, berdoa dapat dilanjutkan di lain kesempatan. Baiklah, untuk mengawali acara pada malam hari ini, akan kita awali dengan menyanyikan himne Himavi. Kepada yang bertugas, dipersilakan. Dan juga untuk Presiden Himavi, Mas Rofi'i, atau yang mewakili, dipersilakan. Tes suaraku masuk. Masuk, Mas. Oke, mohon izin teman-teman. Posisi himne dimulai dalam hitungan 3, 2, 1. Viva Himavi. Yes. Viva Himavi. Yes. Viva Himavi. Yes. Baik, terima kasih kepada Presiden Himavi, yakni Mas Rofi'i, atas waktunya. Selanjutnya akan ada sambutan dari Presiden Himpunan Mahasiswa Fisika Universitas Airlangga. Kepada Mas Rofi'i, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, suaraku masuk ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelumnya yang terhormat Bapak Sugianto dan juga tim, yang terhormat juga Mbak Adifa selaku Menteri Ristek dan teman-teman dari Ristek Himavi yang mana udah menyiapkan kegiatan ini. Yang pertama tentu di sini saya ucapkan
puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ini dan juga untuk beberapa hari seterusnya kegiatan pelatihan ChatGPT ini bisa dilaksanakan. Kemudian salawat salam nggak lupa kita limpahkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang mana eh, pada zaman ini sudah membimbing kita semua dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang sebagaimana saat ini. Sebelumnya tentu yang pertama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Sugi dan tim yang mana telah bersedia untuk mengisi kegiatan pada malam hari ini. Dan terima kasih juga untuk tim dari Ristek yang sudah menyiapkan acara ini dari hari ini dan insya Allah untuk beberapa hari ke depan semoga diberi kelancaran. Selanjutnya besar harapan saya untuk teman-teman di sini baik dari teman-teman mahasiswa fisika ataupun peserta dari umum ataupun dari mahasiswa lain. Semoga acara ini bisa memberikan kebermanfaatan baik untuk diri sendiri ataupun untuk masyarakat tentunya. Sekian dari saya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Rofi'i selaku Presiden Himpunan Mahasiswa Fisika Universitas Airlangga. Selanjutnya sambutan dari Menteri Ristek Himafi Unair kepada Mbak Adifa, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih Riset. Suaraku jelas nggak Riset? Jelas Mbak, jelas. Oke, terima kasih konfirmasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, teman-teman semua. Dan yang saya hormati kepada Bapak Suki selaku pemateri dan tim serta rekan-rekan peserta mentoring intensif pada malam hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua ya, saya highlight tadi dari Kak Rofi'i yang sudah menjelaskan bahwa mentoring intensif ini benar-benar bisa menjadi wadah kita untuk sama-sama belajar gitu ya. Kegiatan semacam ini nih sangat penting dalam mengembangkan pemahaman dan juga keterampilan di bidang teknologi dan kecerdasan buatan. Saya yakin dengan semangat belajar dan kolaborasi, teman-teman semua dapat bertumbuh gitu, mengalami pertumbuhan yang luar biasa selama kegiatan mentoring ini. Dan juga saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada panitia yang telah bekerja keras dalam menyelenggarakan acara ini dan kepada seluruh peserta, semoga teman-teman semua dapat mengambil manfaat gitu ya, manfaat maksimal gitu dari mentoring ini. Selamat belajar untuk teman-teman semua, semoga sukses. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kak Adifa selaku Menteri Ristek dari Himpunan Mahasiswa Fisika Universitas Airlangga. Dan selanjutnya tanpa berlama-lama kita akan langsung lanjut untuk materi yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Sugianto Sulistiono. Waktu dan layar kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi wa rasulah. Rabbi zikni ilma warzuqni fahma. Saya akan share screen. Hari ini ada dua materi yang mungkin akan saya sampaikan sebagai konsep. Nanti akan ada tugas ya bagi mahasiswa. Kalau yang hadir di sini bukan mahasiswa, mungkin nggak perlu mengerjakan tugasnya, nggak apa-apa. Begitu. Ya, presentasi saya semoga sudah kelihatan. Tolong dikonfirmasi. Sudah terlihat, Bapak. Oke.
Jadi saya akan mencoba untuk menjelaskan dari si konsep itu. Kalau misalkan langsung ke teknis, nanti sampai semua tidak paham tentang konsepnya. Saya berusaha untuk hari pertama ini bicara konsep, besok sudah kita mulai melakukan uji coba. Hari ketiga dan hari keempat kita akan mulai berbicara kasus per kasus ya. Jadi saya sudah membuat buku untuk belajar ini, itu halamannya sampai 300 halaman. Sudah saya buat hari ini, alhamdulillah diizinkan Allah selesai. Oke, kita belajar sekarang adalah kita bicara secara umum ya, artificial intelligence. Kita tidak hanya berbicara ChatGPT, meskipun nanti sementara ini kita akan fokus di ChatGPT dulu, tapi ini diskusi secara umum. Suara saya aman ya, kedengaran dengan baik? Aman, Pak. Aman, Pak, Ya, terdengar. oke. Kita lanjutkan. Jadi judul, jadi presentasi hari ini ada 2 presentasi, dan mungkin nanti saya minta ada tugas. Jadi hari ini ada tugas, besok akan saya minta semua, terutama yang mahasiswa, baik mahasiswa UNER, mahasiswa fisika maupun mahasiswa di luar fisika, baik FST, Fakultas Sains dan Teknologi maupun di luar Fakultas Sains dan Teknologi yang statusnya mahasiswa, mohon untuk ikut mengerjakan tugasnya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya sampai bisa. Kalau enggak, sampai hanya menjadi pendengar dan hanya menjadi pemain, ya hanya menjadi orang-orang yang main-main saja. Itu bahwa ini ada sesuatu yang dahsyat. Oke? Judulnya sekarang itu adalah naik di atas artificial intelligence. Nah, kita akan menaiki artificial intelligence. Oke? Dan perlu diketahui bahwa gambar-gambar yang saya buat ini digambar oleh artificial intelligence. Jadi bukan saya yang gambar. Jadi yang gambar itu adalah AI. Saya tinggal memberikan perintah sama AI, maka AI akan memberikan gambarnya. Jadi semua gambar ada di sini adalah buatan AI. Oke. Ini juga gambar ini buatan AI, bukan buatan saya. Kemudian judulnya di sini adalah menaklukkan AI. Apakah mungkin kita menaklukkan AI? Apakah mungkin? Apakah memang akan terjadi sebuah benturan besar antara kita dengan AI akan datang? Apakah memang AI itu menakutkan? Apakah memang ini hanya sekedar guyonan saja? Begitu. Seberapa kita nanti takut ya? Seberapa kita nanti akan dihabisi oleh AI? Maka hari ini kita akan diskusikan lebih jauh. Begitu ya. Seberapa mungkin kita menaklukkan dan atau memang sebenarnya kita sudah menaklukkan AI jauh-jauh hari. Oke. Apa itu AI? Nah, kalau misalkan Anda bagi yang sudah kuliah di kuliah saya, sistem cerdas, atau kuliah tentang artificial intelligence, maka kita tahu bahwa AI itu atau belajar sistem cerdas, maka itu adalah simulasi atau persamaan matematik dari bagaimana sel saraf otak manusia bekerja, bagaimana manusia berpikir, dan bagaimana manusia merasa. Jadi kalau bukan itu maka bukan sistem cerdas. Gitu. Sistem cerdas itu artinya adalah sebuah sistem yang dibangun dari eh, ini ya, dari simulasi ini. Kalau bukan dari simulasi ini, maka kita tidak berbicara AI. Jadi misalkan, apakah bahasa pemrograman seperti Cyber Campus itu AI? Oh tidak. Apakah kemudian program Google itu pakai AI? Tidak. Google Search ya, itu AI bukan. Jadi AI itu adalah, tolong sambil dicatat ya, saya menunggu pertanyaan-pertanyaan kritis, saya menunggu mana kekuatan mahasiswa-mahasiswa Indonesia, mahasiswa UNER yang kritis untuk bertanya, saya tunggu itu. Kalau nggak bertanya, besok ketika ketemu saya push up semua. Gitu ya. Jadi yang disebut dengan AI itu adalah apabila kita menginjekkan program apa? Program tentang simulasi kecerdasan manusia. Simulasi bagaimana manusia berpikir, simulasi dari bagaimana sel saraf otak manusia bekerja, dan simulasi bagaimana manusia merasa. Tuh. Itu yang harus dipegang. Setiap slide saya itu penuh dengan makna. Tolong dimaknai dan dicatat. Oke.
Selanjutnya, kita sekarang melihat apa saja kekuatan AI. Apakah memang AI itu sebegitu kuat sehingga kita ada keinginan untuk menaklukkan AI. Oke, kita cek seberapa kuat AI itu. Sebentar, dari gambar ini gambar dari AI juga ya. Oke, Anda harus tahu bahwa saya tinggal merintahkan kata, kemudian dia akan menggambar. Nah, ini saya sekilas bertanya, seberapa banyak AI itu akan menggantikan manusia? Maka AI mengatakan 40%. Menurut saya bisa 80%. Begitu ya. Jadi dunia akan berubah. Akan terjadi sebuah gonjang-ganjing yang luar biasa dengan adanya AI ini. Dan itu tidak lama. Tidak sampai 5 tahun lagi akan terjadi sebuah kehebohan yang luar biasa. Kalau kita tidak segera menaiki AI, kalau kita tidak segera berpindah ke AI, maka kita akan digilas oleh AI. Oke, next. Ini ada pertanyaan-pertanyaan yang lain yang juga bertanya tentang ketakutan. Apakah memang benar si robot tadi, si AI tadi itu akan mengganggu kita? Iya. Hampir semua pekerjaan itu akan dipegang oleh AI. Artinya apa? Artinya memang kerumitan itu akan ada di depan kita. Tidak lebih dari 5 tahun. Artinya itu zaman Anda. Begitu. Next. Ini adalah Elon Musk. Anda pasti akan tahu ya, sering melihat. Elon Musk ini yang yang sekarang terkenal dengan program SpaceX-nya yang ingin membuat manusia sampai ke Mars. Begitu. Meskipun saya tidak percaya, tapi sekilas. Ini dia yang pertama kali membuat OpenAI. Begitu dia mengatakan bahwa super intelijen ini menakutkan dan dia lebih berbahaya daripada nuklir gitu. Si Elon Musk mengatakan seperti itu bahwa ini jauh lebih berbahaya daripada nuklir. Nah, eh, sebelah kanan ini gambar yang saya mencoba meminta AI untuk membuat gambar bagaimana kondisi ketika sebuah kota dibom. Ini gambarnya AI yang sebelah kanan ini ya. Jadi bukan saya tidak ngambil dari internet, tapi saya minta AI untuk menggambar. AI menakutkan ya. Ini dia orang yang disebut dengan sebagai Godfather of AI, itu orang dari Google, itu menyatakan mundur dari Google dan dia menyatakan bahwa AI ini berbahaya. Gitu. Jadi dia diwawancara oleh CNN, AI itu menakutkan. Sama dengan Elon Musk tadi, Elon Musk juga keluar dari OpenAI. Ini juga keluar. Gitu. Jadi AI menakutkan. Next. Ini juga orang yang sekarang berada di OpenAI, CEO-nya OpenAI mengatakan bahwa AI menakutkan. Ini bukan main-main. Ini sesuatu yang menakutkan di depan kita. Dan ini bukan masalah Indonesia. Ini masalah dunia. Artinya AI yang sekarang kita hebohkan hari ini, itu masalah dunia, bukan hanya masalah Indonesia. Artinya ketika Anda semua sekarang belajar AI, maka ketika Anda menguasai AI, maka Anda tiba-tiba menjadi orang yang sudah punya kualifikasi level dunia, bukan hanya Indonesia. AI menakutkan. Ini sudah mulai dicoba dan ini akan menjadi tren berikutnya bahwa ada perusahaan yang direktur utamanya, CEO-nya itu adalah AI, adalah robot. Gitu ya. Perusahaan itu namanya NetDragon. Jadi artinya ke depan ini sangat mungkin begitu bahwa Anda kita akan berhadapan dengan AI karena direktur kita atau rektor kita bisa jadi nanti adalah seonggok AI ya. Kalau kita katakan seorang, kayaknya AI bukan orang. Begitu. Bahwa perusahaan itu ada satu perusahaan, saya nggak tahu yang perusahaan yang lain seperti apa, tapi yang jelas ini NetDragon itu CEO-nya adalah seekor seorang atau seonggok robot. Banyak para musisi itu juga mulai memanfaatkan AI untuk membuat lagu gitu. Jadi sekarang mereka merasa bahwa kalau misalkan membuat lagu
biasanya 3 bulan itu 1 lagu, begitu, malah bisa lebih. Maka dengan AI satuannya menit pun itu juga sudah jadi lagunya, begitu. Nah, akhirnya banyak musisi yang mulai bergerak untuk menggunakan AI. Ini pengalaman saya pribadi, gitu ya. AI membantu coding. Jadi ketika kita coding, mau coding Java, mau coding PHP, mau coding apapun, itu pengalaman saya dibantu AI dan dia luar biasa. Saya masih menggunakan AI 3.5 dan ini luar biasa. Begitu. Oke. Artinya apa? Dan ini AI, seperti yang ini semua gambar yang saya buat, itu adalah gambar AI ya. Gambar di sebelah kanan ini pun gambar AI ya. Gambar yang ruwet ini gambar AI juga. AI yang buat. Jadi artinya ke depan ini orang hanya mikir saja, itu maka gambarnya sudah muncul gitu. Ke depan begitu. Jadi kalau misalkan kita di mahasiswa itu ada yang membuat program, membuat skripsi, di mana kursi roda itu digerakkan dengan hanya menggunakan otak, dengan hanya berpikir, maka perkembangan sekarang dunia ini, gambar yang dibayangkan oleh seseorang itu sudah bisa digambar dari orang yang hanya otaknya dipasang. Tidak perlu ngomong, tidak perlu nulis, dan sebagainya. Begitu, sudah sebegitu jauh. Sudah sebegitu menakutkan AI-nya itu. Ini pernah ada sekelompok ilmuwan ya di Social Dilemma, sekelompok orang lah berkumpul begitu mengatakan bahwa sudah di atas 10% AI itu tidak bisa dikendalikan. Begitu. Jadi ini ke depan sudah mulai menakutkan. Begitu. Oke. Hampir semua lini sudah mulai masuk ke AI. 32% dari bank, ini kita bicara dunia ya, tidak hanya berbicara Indonesia. 32% bank dunia sudah mulai akan menggunakan AI. Di sisi yang mana? Nah, itu yang banyak yang akan kita bahas nanti jika memang kita mau melakukan eksplorasi AI lebih dalam. Ini yang lebih menakutkan lagi, bahwa GPT-5 itu merupakan lompatan revolusioner dari AI gitu ya. Kalau misalkan sekarang kita masih pakai AI yang gratisan 3,5, yang berbayar itu AI 4 gitu, yang AI 5 belum di launching begitu, tapi AI 5 itu akan menjadi sangat menakutkan gitu. Karena AI 5 itu dia bisa kalau AI 3,5 itu hanya teks saja yang ditangani. Kalau misalnya kita bicara ChatGPT ya, GPT GPT itu adalah NLP, Natural Language Programming, atau pemrograman bahasa alami. Maka kalau di posisi sekarang versi 3.5 itu masih bisa teks. Nah, poin 4 sudah mulai gambar, begitu. Poin 5 sudah gambar, audio, dan video. Artinya kita nanti ngomong, maka AI sudah mengerti. Jadi nanti AI membuat video itu dari cerita kita. Jadi misalkan kita cerita ada kancil, kemudian ketemu dengan buaya, dia naik di atasnya buaya nih. Maka tiba-tiba videonya sudah jadi. Dan videonya luar biasa. Ini gambar yang sebelah kanan ini pun itu saya hanya nulis. Buatkan saya gambar robot dengan sekelilingnya kacau balau, misalnya begitu. Terus kemudian dia memegang huruf D gitu ya. Maka jadilah robot gambar yang sebelah kanan itu. Gitu. Jadi saya hanya tinggal mengetikkan perintah saya. Oke. GPT-5 ini akan menjadi sesuatu yang menakutkan ya, akan potensinya semua lini itu akan bisa dikuasai oleh AI. Jadi kalau dulu kita masih dulu zaman sampean masih belum ada ya, artinya dulu itu ada PT Pos yang kalau misalnya orang surat-suratan pakai kertas itu
hampir ada gedung PT Pos di setiap kecamatan. Begitu. Tapi sekarang PT Pos sudah nggak ada karena memang orang sudah pakai chatting, pakai handphone ya masing-masing. Nah, ini nanti juga akan terjadi revolusi besar ketika GPT-5 sudah di launching. Nggak tahu apa yang akan terjadi. Gitu. Nah, saya agak singkat supaya Anda bisa mulai banyak pertanyaan nanti. Jadi hari ini saya akan berbicara konsep. Besok kita akan mulai berbicara tentang yang istilahnya bagaimana ngobrol dengan AI. Itu. Kemudian hari ketiga kita langsung akan bicara kasus yang lebih detail dari contoh-contoh dari buku. Kita akan mengupas dari buku yang saya buat. Gitu. Jadi yang pertama sekarang kita tadi melihat apa kekuatan AI. AI itu kekuatannya seperti apa. Maka supaya adil kita melihat bagaimana apa kelemahan AI. Kalau misalnya kita ingin menaklukkan AI, maka kita harus melihat apa kelemahan AI. Oke. Yang pertama jelas ini pun gambar dibuat oleh AI ya. Jadi AI ada di masjid. AI sedang pada sholat gitu ya. Atau robot sedang pada sholat. AI tidak punya nurani gitu ya. Jadi kalaupun misalnya kita melihat segerombolan robot itu sholat, maka itu tidak akan pernah ada pahalanya gitu karena memang robot itu tidak punya nurani gitu. Karena robot tidak punya nurani, maka AI tidak punya nurani. Robot tidak punya nurani. Ini yang harus komit kita itu kita yakini bahwa AI tidak punya nurani. Oke. Jadi tidak pada tempatnya minta doa dari AI. Jadi kalau misalkan AI itu saking pinternya, kemudian ada orang yang minta doa sama AI, kan dulu pernah ada orang minta doa sama robot gitu ya, omong kosong. Itu karena AI tidak punya nurani, AI tidak punya qalb, maka tidak pada tempatnya kita minta doa dari AI. Kita minta doa sama ulama. Jangan minta doa sama AI. Oke, next. Ini juga AI tidak punya intuisi. Jadi AI itu kerjaannya adalah hanya karena dia dibuat dari simulasi otak manusia, maka dia hanya menjalankan proses sesuai dengan simulasinya gitu. Jadi AI tidak punya intuisi gitu. Sementara manusia punya intuisi karena manusia punya qalb, punya jantung. Begitu. AI tidak punya intuisi. Ini yang kita harus sadari bahwa kita beda dengan AI. Beda yang dimana karena kita punya intuisi, kita punya nurani. Nah ini yang terpenting. Berarti AI itu hanya bisa berpikir. Disuruh yang lain ya bisa. Jadi AI hanya bisa berpikir. Jangan dipaksa AI untuk melakukan hal yang lebih dari itu. Jadi AI hanya bisa berpikir. Gitu. Jangan kemudian kita seakan-akan melebih-lebihkan AI gitu. Oke, melebih-lebihkan robot ini. Gitu. Memang kita tahu bahwa pecatur dunia, pecatur nomor 1 dunia, Kasparov itu sudah kalah sama Deep Blue, sudah kalah sama AI. Ya, jadi artinya sekarang kalau lomba catur, AI, orang yang cerdas, orang yang cerdasnya, orang yang jagoan catur saja dunia, pemenang catur dunia itu sudah kalah dengan AI. Itu. Ini dia. Jadi nurani itu tidak butuh data. Berpikir butuh data. Ini yang penting ya. Jadi ketika kita melihat bahwa manusia itu punya nurani, maka untuk mengeluarkan nurani itu, maka manusia tidak butuh data. Tidak perlu belajar gitu. Sementara untuk berpikir itu butuh data. Kenapa Anda harus sekolah? Karena Anda sedang membutuhkan data. Jadi dari SD, SMP, SMA itu pelajaran itu adalah memasukkan data. Gitu. Artinya kalau misalkan kita tidak sekolah, maka kita tidak punya data. Kalau kita tidak punya data, maka kita tidak bisa berpikir. Jadi orang yang tidak pernah sekolah SD, SMP, SMA dan dia tidak pernah
kemana-mana, dia di gua saja, dia tidak pernah memasukkan data di dalam otaknya, maka dia digolongkan orang yang tidak bisa berpikir. Karena dia tidak punya data. Berpikir itu fokusnya adalah data. Berpikir itu adalah memunculkan dokumen yang pernah dia pelajari. Itu definisi berpikir. Next. Yuk kita lihat AI dalam keseharian kita. Ini. Jadi, kapan kita memanfaatkan AI? Saat kita ingin dibantu berpikir. Jadi ketika kita ingin dibantu berpikir, maka kita butuh AI. Gitu. Berpikir apa? Apa saja. Gitu. Saat kita ingin dibantu berpikir, maka kita butuh AI. Di sini paham ya. Jadi kalau misalkan memang kita minta AI untuk berdoa, nggak mungkin. Kita minta AI untuk melakukan yang lain, nggak mungkin. Jadi pada saat kita ingin dibantu berpikir, maka AI tempatnya. Nah, ini masalahnya. Berpikir itu pijakannya adalah data. Begitu. Data itu adalah buku-buku sekian banyak yang sudah kita pelajari. Di mana Anda semua berada di kelas, baik di kelas saya maupun di kelas dosen-dosen yang lain, begitu, maka pada prinsipnya Anda sedang belajar memasukkan, belajar itu adalah memasukkan data. Berpikir itu adalah mengeluarkan data. Begitu. Jadi, Anda mempelajari semua buku tebel-tebel ini, tujuannya adalah supaya bisa berpikir. Dua gambar ini juga dari AI. Bagaimana AI bisa melakukan seperti ini? Karena dia punya data. Itu ya. Jadi artinya apa? Artinya AI sudah punya data dan datanya itu satuannya miliar. AI versi 3,5 itu punya sekitar katanya sekitar 6 miliar data. 6 miliar token. Sementara AI versi 4 sudah punya sekitar sekian triliun data. Begitu. Ada giga, ada tera. Nah, artinya apa? Artinya otak kita ini kalau misalkan mau beradu dengan otaknya AI, maka otak AI sudah menyimpan sekian banyak data. Kalau otak kita tidak pernah dipakai untuk menyimpan data, ya otak kita ya nggak ada apa-apanya dibanding dengan AI. Dan masalah berikutnya adalah ketika sampean memanfaatkan AI, tiba-tiba sampean jauh lebih pintar daripada seorang dokter. Artinya apa? Artinya ketika ada seorang SMP atau SD atau orang yang tidak sekolah, kemudian dia pintar memanfaatkan AI, maka dia tiba-tiba melejit melebihi seorang dokter. Ini yang berbahaya. Begitu. Karena apa? Karena kita sekolah S1, S2, S3, itu niatannya adalah mengumpulkan tulisan-tulisan yang ada di buku di belakang gambar kita ini. Gitu. Sementara AI sudah punya ini semua. Dan kita di posisi yang meminta AI untuk menjelaskan semua dokumen-dokumen yang ada di buku-buku tersebut. Artinya, kalau Anda memanfaatkan AI, melalui ChatGPT dengan benar, maka Anda menjadi orang yang menakutkan. Saya membuat buku itu, sekarang saya sedang membuat beberapa buku ajar. Hari ini saya membuat sebuah buku tentang AI, buku yang ketiga, jadi saya membuat 3 buku tentang AI. Buku ketiga saya tentang AI sekarang ini judulnya adalah kursus AI, kursus ChatGPT. Itu 300 halaman. Saya selesaikan dari pagi sampai duhur. Sudah selesai. Saya membuat buku tentang spektroskopi. Itu semalam saya selesaikan. Saya ngobrol dengan AI. Saya minta tolong dengan AI. Begitu. Saya membuat buku bagi yang nanti kuliah tahun depan, ya, kuliah tentang pemrograman komputer. Maka saya sudah membuat buku ajarnya dan itu dengan AI hanya semalam. Artinya apa? Artinya Anda membuat skripsi nanti itu cuma semalam gitu, seperti nyulap gitu, cing gitu. Menakutkan ini. AI menakutkan. Gitu.
Menakutkan banyak pihak ini. Artinya, kalau misalkan ada soal, Anda diberi soal siapapun dari dosen yang paling pinter, begitu soal itu sampai berikan sama AI, dimakan sama dia, sama AI. Begitu. Ya, ini menakutkan. Tugas dosen sekarang adalah bagaimana membuat supaya soalnya tidak bisa ditanyakan sama AI. Tapi mana mungkin? AI sudah merekam sekian banyak informasi di dunia ini, meskipun tidak semua. Iya. Kama aku itu minal ilmi illa qalilah. Tidak akan aku memberikan ilmu kepadamu kecuali sedikit sekali. Iya. Tapi otak kita dibandingkan dengan AI sudah mengenyam atau merekam 3 miliar data, 3 miliar token istilah mereka. Itu kemudian yang AI 4 sudah sekitar 6 triliun. Ini artinya datanya sudah sangat-sangat banyak yang direkam oleh AI. Oke, AI menakutkan. Oke. Nah, di sini kita harus membedakan ya nanti ya. Jadi sebelah kiri ini adalah data, yang di tengah adalah informasi, yang sebelah kanan itu adalah pengetahuan. Sekali lagi gambar ini dari AI semua. Sebelah kiri itu data, artinya kalau misalkan kita melihat di tong sampah, semua komponen-komponennya ini adalah data. Jadi ada apa kulit telur, kemudian ada kaleng dan sebagainya. Ini adalah data. Ketika kaleng dikumpulkan kaleng sendiri, kemudian ketika kertas dikumpulkan kertas sendiri, ketika semua dikelompok-kelompokkan, maka itu istilahnya informasi. Tapi kemudian ketika informasi-informasi itu sudah dikemas untuk bisa dipakai, maka itu istilahnya pengetahuan. Begitu. Jadi kita harus paham apa itu data, apa itu informasi, dan apa itu pengetahuan. Dan AI itu adalah knowledge base, basis pengetahuan. Kalau misalkan kita sering membuat database, itu sebelah kiri, itu basis data. Kalau misalkan di UNER itu ada prodi sistem informasi, maka dia berada di tengah ini. Belum ada prodi pengetahuan. Dan sekarang AI di sebelah kanan ini. Begitu. Oke. Kita sering kenal dengan Google ya. Mbah Google, begitu. Dulu segala apapun dari kita selalu akan berbicara Google. Gitu. Jadi kita selalu memanfaatkan Google kalau mau mencari informasi. Sekarang sudah tidak zamannya lagi. Kita memanfaatkan Google. Gitu. Jadi zamannya sekarang kita sudah memanfaatkan AI. Karena ketika Anda punya soal, Anda berikan sama Google, maka Google hanya memberikan informasi. Level Google itu adalah informasi. Sementara AI levelnya adalah pengetahuan. Dari kanan tadi itu. Begitu. Nah, AI levelnya adalah pengetahuan. Bukan lagi informasi. Oke, next. Nah, kita posisikan seperti apa AI? Jadi Anda akan memanfaatkan AI seperti apa? Nah, itu tergantung dari Anda. Begitu. Ya, Anda posisi AI sebagai apa? Apakah posisi AI sebagai atasan? Artinya ketika Anda bertanya, Anda selalu meyakini semua yang dikatakan oleh AI. Kemudian Anda menjadi orang yang ngomongnya terlalu sopan dengan AI. Artinya Anda memakai AI itu sebagai atasan Anda. Gitu. Ketika Anda diskusi dengan ChatGPT, Anda memposisikan dia sebagai apa? Gitu. Apakah sebagai atasan? Gitu. Apakah sebagai teman? Gitu ya. Jadi apakah itu hanya teman ngobrol, kalau misalnya ingin tahu apa, atau kemudian daripada nggak ada kegiatan, daripada nggak ada aktivitas, maka Anda menggunakan AI sebagai teman ngobrol, oke. Okay. Berarti Anda menggunakan AI sebagai teman ngobrol. Nah, ini yang keren. AI diposisikan sebagai staff, sebagai asisten. Begitu. Jadi ketika kita punya tugas, ketika kita punya kegiatan, ketika kita punya
beban begitu, maka berpikirnya kita serahkan sama AI gitu. Jadi AI wis saya ada tugas untuk membuat makalah gitu, maka kita serahkan sama AI gitu. Jadi kalau misalkan AI kita posisikan sebagai staf kita, maka kita menjadi orang yang powerful gitu. Orang yang seakan-akan kita punya asisten yang levelnya di atas doktor, di atas profesor. Begitu. Ya. Anda akan menjadi orang yang menakutkan gitu ketika memang memposisikan AI sebagai staf kita. Oke. Masalah berikutnya adalah kita harus menjelaskan lengkap dan jelas ke instruksi kita. Nah, inilah yang akan menjadi materi kita. Bagaimana cara ngobrol dengan AI? Bagaimana cara ngobrol dengan AI? Ini yang nanti akan menjadi materi kita dalam 3 atau 4 hari ini. Begitu. Oke. Ketika AI memberikan jawaban, maka kita tidak di posisi yang mendiamkan saja. Kita bisa mendiskusikan, kita bisa mendebat, kita bisa memberikan masukan kepada AI dan sebagainya. Gitu. Jadi kita tidak hanya asal terima saja jawaban dari AI, itu tidak bisa seenaknya begitu. Begitu. Kita bisa mendebat gitu dengan AI. Nah, ini ada triknya. Nah, kita akan belajar sampai di situ insya Allah. Gitu. Jadi level minimal dari seorang jawara AI nanti insya Allah semoga 3 hari ini kita bisa dapat ya level minimal dari seorang jawara. Kenapa kalau hanya level minimal? Iya, levelnya sangat banyak, sangat tinggi. Nanti ya saya diskusikan di slide, di paparan yang berikutnya, paparan kedua. Nanti setelah ini saya akan menampilkan paparan kedua. Oke. Nah itu. Jadi sekarang pertanyaannya adalah seberapa sering kita memanfaatkan AI atau staf ahli kita gitu. Jadi dia itu selalu menunggu kita, dia diperintah apa, dia disuruh mikir apa, maka dia akan lakukan. Jadi jangan memposisikan AI sebagai informasi. Jadi misalkan carikan Al-Quran surat Al-Baqarah 183. Nah, itu AI sebagai informasi. Kalau seperti itu Google aja bisa. Gitu. Misalkan saya tanya ke AI coba ringkas bagaimana dokumen ini atau buku ini. Nah itu kerjanya AI. Google nggak bisa. Meringkas seperti nggak bisa. Misalkan kita ada YouTube. AI tolong ringkaskan YouTube ini. Aku nggak mau lihat semua. Gitu. Diringkaskan sama ya. Gitu. Itu Google nggak bisa. Gitu. AI ada jurnal seperti ini. Aku sedang malas baca. Ringkaskan pada saya. Dan kamu bacakan. Kamu buatkan ringkasan yang paling bagus. Dan sebagainya. Maka dia bisa lakukan. Gitu. Begitu dahsyat. Ini. Makanya kalau mahasiswa memegang AI ini menakutkan. Dan asisten itu 24 jam 7 hari begitu. Jadi ini gambar ini pun adalah ini ceritanya adalah gambar saya yang saya ngomong sama AI. Ini ada foto saya dan jadikan di belakang saya itu ada kelas. Jadi seakan-akan ada kelas yang saya ada di foto selfie nah gitu-gitu. Maka AI langsung gambar gitu. Dan tidak sampai 1 menit. Sudah jadi. Begitu dahsyatnya AI. Jadi kita punya asisten 24 jam 7 hari. Artinya kapanpun, mau malam-malam dan sebagainya, itu kita bisa punya itu asisten. Nah ini, Anda kata ini dibayangkan sebagai lomba lari, begitu maka orang yang pakai AI itu seperti orang yang larinya sudah dibantu robot gitu. Tapi kalau misalnya orang yang tidak pakai AI, maka dia berlari dengan energi sendiri. Yang menakutkan itu adalah apabila dosennya itu tidak menggunakan AI, akhirnya dosennya harus membaca semua buku, begitu. Jadi seperti dia berlari dengan energinya sendiri, sementara mahasiswanya pakai AI, maka tiba-tiba mahasiswanya menjadi punya referensi jauh lebih banyak dibandingkan dengan mahasiswanya. Nah, ini menakutkan. Atau Anda mau sedang berbisnis, rekan atau pesaing bisnis Anda tidak menggunakan AI, maka pesaing bisnis Anda itu sama dengan orang yang sedang berlari sendiri. Sementara ketika Anda menggunakan AI, maka Anda tiba-tiba menjadi orang yang dibantu oleh berpikirnya oleh AI.
Begitu. Oke, terima kasih. Ya, ini slide yang pertama. Eh, mungkin sebelum saya masuk slide berikutnya, kalau misalnya ada satu atau dua pertanyaan, monggo saya tunggu. Monggo panitia, siapa tahu ada satu atau dua pertanyaan supaya bisa mengena gitu. Nggak ada? Yakin? Baik, untuk Mas Ayo dipersilahkan. Oke, Monggo. tes suara saya kedengaran nggak? Ya, monggo ayo. Gini Pak Suki, saya mau tanya, di sini kan AI kan semakin lama semakin berkembang kan. Mm-mm. Nah, untuk kita sendiri sebagai mahasiswa, eh, hal apa yang bisa kita lakukan untuk menjadikan AI yang lebih apa ya, istilahnya lebih powerful lah untuk kedepannya dengan sebuah problem yang tidak mungkin diselesaikan itu. Problem apa yang tidak bisa diselesaikan? Nah, problem apa? Problem yang menurut saya belum diselesaikan ku kayak quantum gravity, Pak. Mungkin Oke, oke, itu gimana, Pak? Apakah ada kemungkinan dari AI itu bisa menyelesaikan permasalahan tersebut? oke, oke. Jadi ya pertanyaan yang menarik gitu. Jadi AI ini, AI itu basisnya adalah data. Artinya kalau misalkan dia tidak punya data itu, maka dia tidak bisa berpikir sama dengan kita. Gitu. Jadi misalkan Ayo tidak punya data tentang mikroskop elektron, maka Ayo tidak bisa. Ketika saya tanya tentang bagaimana cara kerja mikroskop elektron, maka Ayo tidak akan bisa menjawab, tidak akan bisa berpikir karena tidak punya data. Jadi, apakah di dunia ini ada data tentang quantum gravity tadi? Begitu kalau misalnya ada, maka AI sangat punya kemampuan untuk bisa menjawab. Gitu ya. Dia sudah punya data 3 miliar atau 6 miliar gitu. Nah, itu meskipun dia tidak semuanya data di dunia ini dia pegang, tapi sudah sangat besar dan sudah sangat hal-hal yang umum yang ada di dunia ini dia sudah pegang gitu. Jadi menurut saya manfaatkan AI ini untuk operasional kehidupan kita sehari-hari gitu. Jangan menjadikan AI ini untuk hanya gagah-gagahan, hanya untuk istilahnya misalkan kita pingin untuk istilahnya teman sebagai teman teman mengisi waktu kosong tidak gitu. Pakai AI untuk misalkan, oke, saya mau cari kerja, AI tolong bantu saya itu. AI saya pingin untuk saya hari ini ada tugas dari dosen fisika kuantum. Saya punya masalah seperti ini. Ini ceritanya gimana? Maka dia akan bisa menjawab. Begitu. AI, saya punya tugas dari mata kuliah ini. Apa yang harus saya lakukan? Maka dia akan bisa menjawab kita. Jadi kalau misalnya kita bertanya sama AI, bagaimana caranya sholat di bulan gitu ya? AI nggak punya data, jadi AI juga kebingungan gitu. Jadi AI gimana sih kondisinya Pluto gitu? Dia nggak punya data, ya dia ngawur. Begitu. Jadi pakai AI untuk hal-hal yang memang datanya sudah umum dan rasanya kehidupan kita sehari-hari itu datanya sudah dimakan oleh AI. Gitu ayo. Oke? Masih ada pertanyaan tambahan? Cukup, Bapak. Oke. Monggo, satu atau dua pertanyaan lagi kalau ada. Ini yang lain ngerti kan? Nggak tanya ini eh, nggak boleh begitu. Jadi mahasiswa harus berani bertanya. Izin bertanya Bapak. Monggo. Mungkin melanjutkan pertanyaan dari ayat barusan Bapak. Kan Mm, di sini AI meniru bagaimana cara berpikir
manusia. Dan tentu saja pada saat kita berbicara tentang berpikir, maka yang diperlukan adalah data. Jadi misalkan sebagaimana barusan kasusnya Ayo, misalkan ditanya gimana cara sholat di bulan misalkan, sedangkan AI belum punya data itu, maka AI nggak bisa menjawab. Nah, mungkin terkait dengan itu Bapak, saya izin bertanya, apakah AI ini bisa memproduksi data Bapak? Jadi misalkan untuk sekarang anggap AI bisa berpikir dengan berlandaskan 1000 data. Tapi ada sesuatu yang itu AI belum tahu dan juga misalkan manusia belum tahu. Bisakah AI berpikir untuk mendapatkan data baru yang memang belum pernah ada gitu Pak? Jadi misalkan sekarang AI punya 1000 data yang itu didapat dari apa yang sudah manusia kerjakan. Nah, mungkin kalau ada data baru bisa jadi dari manusia masukkan. Tapi bisakah AI itu memproduksi data sendiri Bapak? Yang itu mungkin belum pernah ada gitu Bapak. Mungkin itu pertanyaan saya Bapak. Oke, jadi AI untuk mengkreasikan ya. Jadi kalau misalkan definisi data baru tadi itu benar-benar data baru. Misalkan saja, sekarang ini kita kenal rawon ya. Tiba-tiba kita mempunyai sesuatu yang benar-benar baru gitu. Misalkan kalau misalkan rawon kemudian ada soto kan sudah ada gitu. Misalnya ada makanan namanya X gitu yang sama sekali komponennya beda, semuanya beda, itu nggak mungkin AI lakukan. Tapi kalau misalnya AI tiba-tiba meramu, misalkan rujak gudeg gitu, itu bisa. Karena rujaknya ada, gudegnya ada, kemudian dia meramu menjadi sebuah data baru namanya rujak gudeg gitu. Itu bisa. Gitu. Jadi dia selalu menunggu data, menunggu informasi yang ada. Jadi apa yang sudah dieksplorasi manusia, apa yang sudah dihamburkan big data yang ada, maka AI melakukan itu. Dan artinya apa? Artinya sekarang ini orang sedang keributan, ribet dengan big data, dengan data yang gede di dunia ini. Dan itu makanan buat AI gitu. Jadi artinya kita ini sekarang mana mungkin untuk tidak memberikan data ke dunia maya. Dan orang Indonesia itu jumlah handphonenya 2 kali jumlah manusia Indonesia. Artinya kita itu ke sosial media, kita ngomong, kita chatting, kita semuanya itu menjadi data bagi AI. Termasuk ketika kita ngobrol dengan AI, itu adalah data bagi AI. Gitu, Prof. Izin menanggapi Bapak. Boleh. Kalau gitu berarti bisa disimpulkan data yang dimiliki oleh AI itu stagnan kalau misalkan dari manusia tidak memberikan data, Bapak. Ya, betul. Betul. Tapi mana mungkin, gitu. Mana mungkin kita stagnan, ayo kita kompak untuk tidak memberikan data, nggak mungkin. Sekarang aja kita conference dengan menggunakan IT kan, gitu. Berarti kalau begitu, ayo kita kompak, tidak menggunakan IT, tidak menggunakan handphone, kita tidak menggunakan apa-apa, gitu. Kita ngobrol ketemuan langsung, gitu. Nah itu AI pusing. Tapi nggak mungkin. Sunatullahnya sudah begitu, nubuahnya sudah seperti itu. Gitu. Misalkan PBB mengatakan bahwa 3 bulan ini tidak boleh eksplorasi AI, itu nggak mungkin, nggak mungkin. Gitu. Data itu sudah berseliweran. Anda menggunakan TikTok, Anda menggunakan Facebook, Anda menggunakan Twitter dan sebagainya, itu semua gerojokan data ke dunia ini dan itu menjadi makanan AI. Gitu. Oke, Raffi? Ada Izin nggak? menanggapi lagi, Ya, Bapak. silakan. Kalau gitu, Bapak, misalkan gini, Bapak. Anggap ada sebuah permasalahan yang benar-benar belum pernah bisa dijelaskan oleh manusia, Bapak. Nah, misalkan manusia berhenti untuk melakukan riset, apakah ilmu yang dimiliki oleh AI itu berarti kalau gitu tetap stagnan dan nggak bisa berkembang gitu, Pak? Iya, iya, betul. Jadi seperti sekarang, ketika eksperimennya Feynman ya, jadi ketika elektron dilewatkan pada celah sempit begitu, itu muncul fringe kan, muncul pola gelap terang gitu ketika elektron dilewatkan celah sempit. Ketika dipasang sensor di celahnya, maka hasilnya itu adalah tidak celah sempit, tidak fringe gitu. Nah, sampai sekarang ilmuwan itu juga kebingungan untuk menjawab ini ada apa. Seakan-akan elektron itu hidup.
ketika dipasang sensor itu dia tiba-tiba berperilaku sebagai partikel. Tapi ketika tidak dipasang sensor, dia berperilaku sebagai gelombang. Ini ada apa? Ketika ilmuwan juga berhenti, AI juga berhenti. Gitu. Oke? Itu Rafi. Monggo satu lagi kalau misalnya memang ada. Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Halo, ada lagi? Rafi bisa mendengar? Permisi, iya Bapak. Ya, cukup ya. Itu ya. Ya, cukup menjawab. Makasih banyak Bapak. Ye. Kalau ada satu pertanyaan lagi, Saya izin bertanya, Bapak. monggo, monggo. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi pertanyaan yang saya ingin ajukan itu adalah, semisal kita menggunakan ChatGPT itu, kita memasukkan beberapa perintah, kemudian informasi yang nantinya akan diolah oleh ChatGPT. Nah, itu untuk keamanannya itu bagaimana cara mengelolanya, Bapak? Apakah ada kemungkinan data kita itu diretas, kemudian eh, perlindungan keamanannya itu apakah minim atau sistemnya itu seperti apa? Seperti itu, Pak. Ya, makanya ketika ngobrol dengan AI jangan melampirkan nomor rekening, gitu. Jangan melampirkan password AI, password saya ini loh ya, gitu ya, nggak usah begitu. Jadi hal-hal yang sangat bersifat pribadi nggak usah. Tapi memang semua yang Anda ketikkan di AI itu akan menjadi makanan buat AI, gitu. Jadi apakah kemudian memang ini menjadi isu yang luar biasa? Ada beberapa perusahaan gede yang tidak mau menggunakan AI, menggunakan ChatGPT, karena mereka merasa bahwa ini menjadi tidak aman. Menurut saya nggak bisa, dunia sudah masuk ke sana. Gitu. Jadi sekarang ini apakah Anda itu sudah terbebas dari spy oleh Google? Enggak lah. Anda kemana-mana sudah dipantau sama Google kan? Gitu ke pasar dan sebagainya dipantau sama Google. Saya tidak ingin Google memantau ya sudah jangan pakai handphone, handphonenya taruh di lemari kunci kemudian Anda kemana-mana jalan nggak mungkin bisa. Nggak mungkin bisa. Ikhlaskan bahwa kita memang dipantau oleh data. Kalau misalnya data-data khusus, misalkan seperti password, seperti fingerprint dan sebagainya, ya. Tapi perlu diketahui ya ini hanya berbicara yang masih akan datang begitu. Jadi kalau misalkan kuantum komputer itu bisa datang, bisa hadir, maka semua password dunia itu kobol. Gitu karena akan ada komputer dengan kecepatan 65.000 kali komputer yang ada sekarang. 65.000 kali bukan 65 kali, tapi 65.000 kali gitu. Gitu, Adifa? Tinggi, baik, Pak. Terima kasih. Ye, saya lanjut. Oke, gambar saya sudah jelas, kelihatan. Jelas terlihat, Bapak. Oke, jadi sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu bagaimana ngobrol dengan mesin. Oke, bagaimana ngobrol dengan mesin? Kita kembali lagi bahwa AI itu adalah simulasi dari otak manusia dan itu mengakibatkan AI bisa berpikir. GPT-5 sangat menakutkan. GPT-5 sangat menakutkan. Oke. AI tidak punya nurani, kembali harus saya mundur sedikit. Ini menjadi kekuatan kita bahwa kita di atasnya AI, gitu. Kita di atasnya AI. Jadi karena kita punya nurani. AI tidak punya intuisi, begitu. Ini yang harus kita pegang bahwa karena kita punya intuisi, kita harusnya di atas AI. AI hanya berpikir, itu yang harus dipegang. Tadi saya harus highlight bahwa saya harus garis bawahi bahwa AI hanya bisa berpikir. Oke. AI kita manfaatkan ketika kita ingin dibantu berpikir. Ini yang penting. AI, ketika kita ingin berpikir, maka AI yang bisa membantu kita. Nah, bagaimana teknik ngobrol dengan AI inilah yang penting. Bagaimana teknik ngobrol dengan AI? Maksudnya apa? Maksudnya adalah AI sekarang itu atau ChatGPT terutama ya masih AI 3.5 yang gratisan itu
itu hanya menerima teks kita gitu. Jadi kalau AI itu sudah bisa melihat wajah kita, sudah melihat bagaimana gerak tubuh kita, sudah bisa mendengar suara kita, maka AI akan lebih mudah menangkap apa yang kita mau. Begitu. Tapi karena AI hanya menerima teks kita, maka teks kita itu susah ditangkap oleh AI, emosi kita apa di teks itu. Jadi temanya, konteksnya apa itu di teks itu menjadi hal yang susah diterima oleh AI. Makanya ada mekanisme bagaimana cara ngobrol dengan AI gitu, yang disebut dengan prompt engineer. Karena apa? Karena AI hanya menangkap dari teks kita gitu. Jadi dan orang yang bahasa saya orang yang tidak khusyuk itu ngobrol dengan AI-nya sembarangan gitu. Kadang-kadang Anda ngobrol dengan teman itu bahasa-bahasa yang tidak tuntas gitu. Jadi kadang-kadang ketika kita ngobrol dengan teman kita berkedip saja, itu orang sudah memaknai simbol itu sebagai oke, jalankan misalnya seperti itu ya. Nah, AI tidak bisa seperti itu. AI itu minta Anda menjelaskan dengan lumayan detail begitu apa saja yang akan diminta jawaban oleh AI. Jadi untuk itu Anda harus bercerita, Anda harus ngobrol dengan AI supaya AI itu mengerti apa yang Anda inginkan. Itu. Ya. Ini sebenarnya materi AI, banyak banget kan? 1 sampai 15 ini. Kuliah kalau misalnya kita mau belajar AI itu materinya ini banyak dan satu ini eh tiga ini ya, tiga ini sampai 12 bab gitu. Jadi nomor 3 itu 12 bab, nomor 4 itu 7 bab gitu. Dan sebagainya. Ya, banyak banget cara ngomong dengan AI sebenarnya ini. Gitu ya. Artinya eh, sebenarnya bagi orang bagi orang yang khusyuk, bagi orang yang terbiasa eh, ngomongnya itu ikhlas, ngomongnya itu dalam, ngomongnya itu dimengerti orang lain, maka dia tidak perlu belajar 15 macam tema ini. Gitu. Jadi eh, kita akan belajar 3 ini ya, paling enggak. Sampai hari ketiga ini kita akan belajar 3 ini karena intinya di 3 ini gitu. Yang lain-lainnya itu pengembangan dari AI. Jadi yang nomor 4 sampai nomor 15 itu pengembangan dari AI. Gitu. Jadi yang terpenting itu adalah bagaimana sampai prompt engineer itu adalah bagaimana teknik ngomong dengan AI. Gitu. Jadi ada tekniknya. Jadi bukan hanya sekedar sekali satu kata dan sebagainya tidak. Begitu. Oke, gitu. Nah, saatnya kita ke materi. Sebelum kita ke materi, maka ini harapan saya besok semuanya harus sudah punya ChatGPT ya. Jadi kita akan belajar ChatGPT. Itu besok kita harus semuanya harus punya ChatGPT. Kita akan mulai belajar tentang prompt engineer di ChatGPT. Nah, ChatGPT yang baru itu ada titik 3 di setelah nama kita. Itu ternyata kita diminta untuk menjelaskan siapa kita. Gitu. Gitu. Terus ChatGPT itu pingin kita menjawab seperti apa? Sebegitu dahsyatnya. Artinya ChatGPT itu pingin ngobrol secara pribadi dengan kita. Benar-benar. Jadi misalkan saya adalah pedagang bakso, maka ChatGPT itu akan memberi saran selevel orang pedagang bakso. Sampai seperti itu. Jadi ChatGPT itu eh, adalah pribadi gitu. Personal. Gitu. Jadi kalau kita bicara ChatGPT ini bukan bicara umum. Jadi ChatGPT yuk kita ngobrol bareng-bareng di satu ChatGPT nggak bisa. ChatGPT itu pribadi. ChatGPT itu asisten kita. Gitu. Jadi jangan menjadikan ChatGPT itu sebagai sesuatu yang eh, umum gitu. ChatGPT itu teman pribadi kita. Gitu. Jangan nge-share sembarangan akun ChatGPT kita. Gitu. Karena ChatGPT itu memang
adalah mesin yang memang tugasnya adalah membantu kita. Oke, sekarang kita akan saya akan share berikutnya. Saya sampai jam berapa ini? 21.40 ya atau jam berapa? Tolong panitia ngasih tahu. Halo, Sekitar 21.30 Bapak. 21.30 ya. Oke, atau lebih kurang. Ya Saya boleh. ikut ya. Saya ikut. Ya, saya coba sekilas deh kalau gitu sampai sampai introduction aja. Besok kita akan lanjutkan. Jadi kita masuk ke sini. Sudah kelihatan? Terlihat Bapak. Oke. Ini saya membuat buku hari ini. Anda bisa lihat di bawah ini. Mau saya kelihatan ya. Iya terlihat Bapak. Ini 300 halaman. Saya buat dari subuh tadi sampai duhur. 300 halaman ini yang saya buat. Ini ngobrol dengan AI. Oke, yuk kita mulai berkenalan dengan AI secara detail dan fokusnya di sini adalah ChatGPT. Besok kita akan masuk yang lebih detail lagi gitu. Jadi besok yang hari ini nggak masuk, maka biasanya akan ketinggalan dari konsepnya. Jadi hanya menjadi tukang gitu. Jadi Anda sekarang sudah tahu bahwa AI seperti apa, maka sekarang Anda saya tunjukkan. Jadi ini sudah mulai agak teknis. Besok kita akan makin teknis karena ini adalah levelnya workshop gitu ya. Levelnya bukan hanya sekedar informasi, tapi sampai Anda bisa. Saya pingin sebenarnya sampai Anda bisa gitu. Oke. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kasus ini, Anda akan memulai perjalanan pembelajaran yang menarik untuk menjelajahi dunia ChatGPT. Kita akan memulai dengan membangun dasar yang kuat mengenai model bahasa AI dan potensi luar biasa yang dimiliki oleh ChatGPT. Saat kita melangkah maju dan Anda mempelajari detail-detail tentang ChatGPT dan berlatih melalui latihan langsung, Anda akan memahami bagaimana cara menguasai seni rekayasa prompt. Nah, ini yang penting. Seni rekayasa prompt itu. Jadi bagaimana ngobrol dengan ChatGPT. Bagi orang yang tidak menganggap bahwa penting, ya wes nggak apa-apa. Kalau memang ingin menjadi jagoan, gitu, menjadi orang yang tiba-tiba dapat A semua, maka Anda harus belajar seni rekayasa prompt. Begitu. Agar dapat memanfaatkan potensi secara penuh. Penggunaan dalam berbagai konteks. Nah, ini konteks ya. Begitu. Anda akan menerapkan keterampilan Anda untuk membuat berbagai jenis konten. Mulai dari tulisan blog. Jadi Anda akan membuat tulisan blog dalam skala cepat. Tinggal ngobrol. AI buatkan begini. Konteksnya apa dan sebagainya. Maka dia akan menjawab dengan sangat cepat. Ya, gitu. Jadi untuk penelitian. Kalau misalnya Anda mau melakukan skripsi, maka AI bisa sangat cepat. Gimana tekniknya? Saya kok dapat tekniknya kecil, Pak. Jadi latar belakang cuma satu alinea. Nah, enggak, nanti kita akan belajar. Bagaimana kita ngobrol sama AI supaya skripsi Anda itu mau berapa halaman sih? Gitu. Mau 200 halaman ya bisa. Gitu. Ini menakutkan. Jadi eh, kami akan menjelajahi peran ChatGPT dalam pertumbuhan pribadi dan profesional. Jadi Anda tiba-tiba menjadi seorang profesional asalkan Anda mengerti bagaimana ngobrol dengan AI, ngobrol dengan ChatGPT. Begitu. Strategi pemasaran digital. Jadi ketika ada seorang yang ingin dibantu dari sisi pemasaran, maka AI bisa melakukannya. Begitu. Jadi nggak perlu sekarang kuliah, bukan begitu ya, artinya sekarang profesor, doktor ekonomi, sekarang tinggal kita tanya sama AI, maka AI itu akan bisa menjawab dengan lumayan detail. Asalkan kita mengerti bagaimana cara ngobrol dengan AI. Gitu. Jadi ketika kita menjadi seorang manajer di sebuah perusahaan, maka kita bisa memanfaatkan AI. Gitu. Detail-detailnya.
Seperti tadi bahwa AI sudah bisa menjadi CEO, menjadi direktur utama, maka artinya dengan kita pintar ngobrol dengan AI, maka kita bisa menjadi seorang manajer yang handal dan sangat handal. Ini. ChatGPT adalah model bahasa yang mampu memahami bahasa manusia dan menghasilkan teks layaknya manusia. Model ini dapat melakukan berbagai tugas, mulai dari perencanaan bisnis hingga merangkum dokumen kompleks, menerjemahkan bahasa. Jadi kalau misalnya Anda punya buku atau e-book yang bahasa Inggris atau bahasa Spanyol, itu dia bisa melakukan penerjemahan, dan bahkan dia bisa membuat sesuatu yang kreatif, bisa membuat puisi atau novel. Begitu. Ya. ChatGPT menggunakan pembelajaran mesin untuk memahami cara menghasilkan teks yang mirip dengan teks yang dilihat sebelumnya. Jadi dia bisa meniru apa yang kata-kata, misalnya kita sering menggunakan bahasa konteks seperti ini, maka dia bisa meniru kata-kata kita. Gitu, meniru gaya bahasa kita dalam menulis. Dia bisa melakukan itu. Gitu. Jadi ChatGPT memiliki potensi sebagai alat beraga yang bisnis maupun individu. Jadi untuk individu dan untuk kepentingan, kalau misalnya kita ingin bisnis, artinya kalau Anda bertarung bisnis antara orang yang pegang AI dan tidak pegang AI, itu pasti beda hasilnya. Jadi ketika kita butuh hal yang kecil saja, kita butuh ide, kita butuh sesuatu yang kecil-kecil saja, kita tanya diskusi dengan AI, maka itu bisa kita lakukan. Begitu. Jadi yang lumayan penting di sini, ChatGPT adalah model bahasa canggih, namun tidak selalu 100% akurat ya. Ini akan terus ditingkatkan, begitu. Gitu. Tapi menurut saya sudah sangat-sangat luar biasa. ChatGPT dapat menghasilkan teks yang mirip dengan yang pernah dilihatnya, namun tidak selalu sepenuhnya memahami konteks ya. Ini hal-hal yang harus kita perhatikan. Tapi kalau misalkan ini mau dicek dengan menggunakan plagiarisme, maka 100% lolos dari plagiarisme. Ini banyak orang yang memanfaatkan ini. Jadi ada tulisan seseorang yang ditempelin di AI dan dia mengatakan AI, tolong buatkan tulisan yang lain dari sini dan Anda buatkan analisa yang lebih baik, buatkan teks yang lebih baik, maka itu akan dibuatkan lebih baik, dan itu ketika dicek 100% bebas plagiarisme. 100%. Menjelaskan berkat, tapi tetap penting untuk memeriksa kebenaran informasinya ya. Kita harus tetap ngecek gitu, tapi dia sudah relatif mengambil data yang relatif akurat. Gitu. Nah, sekarang yang gratis itu poin 3.5, yang 4 masih di beberapa untuk ChatGPT menggunakan berbayar ya. Jadi menggunakan ChatGPT Plus itu sementara ini berbayar 300.000 per bulan untuk yang GPT Plus, GPT 4 gitu, yang GPT 3 sudah gratis. Nah, ini GPT 4 itu teksnya itu lebih banyak daripada GPT 3.5. Kemudian bahasanya, dia lebih mengerti bahasa konteks kita, itu lebih lebih dahsyat ya. Jadi ketika kita ngomong dengan emosi, kita ngomong dengan ini, dia mengerti. Begitu. Itu ChatGPT 4 dan tokennya itu jauh lebih banyak. Token itu maksudnya ketika kita mengirim satu postingan kepada ChatGPT, misalkan yang sekarang itu 2.500 atau 3.500 ya. Nah, kalau yang GPT 4 itu sudah 5.500. Artinya ketika kita mengirimkan teks yang banyak, maka GPT 3 itu disuruh merangkum gitu, maka dia punya batasan sampai kalau nggak salah 3.500. 3.500 teks yang dia bisa olah dengan satuan second. Kalau GPT 4 sudah lebih banyak lagi. Gitu ya, kualitas teksnya, hasil yang dimunculkan secara gramatikal. Jadi kalau misalnya Anda mau melakukan translate, itu sudah clear. Dari sisi grammar, dari sisi macam-macam sudah langsung clear. Jadi Anda tidak perlu mendatangkan seorang orang tukang translate begitu. Itu Anda blok saja ChatGPT, buatkan ini dalam bahasa Inggris yang baik dan benar, dan grammarnya benar ya, sudah nanti dibuat.
begitu. Jadi kemampuan multitaskingnya gitu ya. Jadi dia bisa menjalankan banyak kalau ChatGPT, kalau GPT 4, kalau GPT 3 masih dia nggak mau kalau misalnya disuruh menjalankan 2 task. Tapi ya masih sudah sangat bagus 3,5 itu. Nah ini kemampuan program ya ChatGPT 4 jauh lebih dahsyat bagi seorang programmer. Kemarin saya punya YouTube-nya dari eh, seorang programmernya Google, dia keluar karena dia mengatakan bahwa GPT telah menghabisi dia dan dia sudah tidak mau lagi menjadi seorang programmer dan dia menjadi ahli GPT. Dia sekarang menjadi ahli GPT, dia keluar sebagai seorang programmernya Google, padahal dia programmer utamanya Google. Gitu. Dan ketika Anda mau coding di GPT, maka Anda tidak perlu lagi membuat mengerti tentang big and end, tapi tinggal Anda perintahkan saja. Saya ingin membuat urutan mendapatkan bilangan prima, begitu. Tolong buatkan saya dalam Python. Nah, dibuatkan aja sama dia. Gitu. Lengkap. Jadi GPT 4 sudah bisa mengeluarkan grafik. Kalau GPT 3 masih hanya teks gitu. Jadi kalau misalnya kita ingin membuat grafik, membuat kurva, kita membuat ya misalkan flow dan sebagainya, GPT 4 sudah bisa. Jadi GPT 4 sudah lebih tajam dalam mengambil pendapatnya. Cuma GPT 4 membayar ya. Kalau GPT 3 menurut saya GPT 3 juga sudah sangat bagus gitu ya. Jadi suatu saat nanti GPT 4 ini akan gratis. Suatu saat nanti. Jadi sekarang karena memang masih baru itu ini dunia ini ya. Jadi bukan hanya di Indonesia. Dunia, dan Anda sudah bisa bertanya dengan menggunakan bahasa Indonesia kan. Jadi ChatGPT sudah mengerti bahasa Indonesia. Bard juga bisa mengerti bahasa Indonesia gitu. Oke. Jadi perlu mengetahui bahwa kasus ini dapat diikuti dengan versi gratis. Jadi buku-buku ini akan bisa diikuti dengan versi 3.5. Jadi nggak usah poin 4, nggak usah Anda harus berlangganan 300.000 per bulan, nggak usah begitu. Anda pakai 3.5 aja sudah cukup. Nah ini ya, oke. Saya kurang 9 menit. Ini sudah masuk ke prompt engineer. Ini rasanya saya lanjutkan besok deh. Supaya tuntas, kalau misalnya ini nanti 9 menit, nanti kepotong-potong. Itu saya akan masuk ke prompt engineer setelah ini. Itu saya tunggu pertanyaan dan diskusi. Kita nanti akan bercerita tentang prompt engineer. Atau saya tuntaskan sedikit ya, tentang pengenalan prompt engineer. Gitu ya. Pengenalan prompt engineer itu. Selamat datang di bagian paling penting, yaitu pengenalan prompt dalam kasus ini, dalam kursus ini, di mana Anda akan belajar cara meningkatkan kemampuan ChatGPT ke tingkat yang lebih tinggi. Pertama-tama, apa itu sebenarnya pengenalan prompt atau prompt engineer? Pengenalan prompt adalah proses pembuatan pertanyaan atau tugas untuk ChatGPT agar memberikan jawaban yang lebih membantu dan akurat. Jadi bagaimana cara bertanya kepada GPT itu namanya prompt engineer. Gitu ya. Dan kata lain, pengenalan prompt adalah seni dan ilmu untuk membuat pertanyaan yang tepat agar mendapatkan jawaban yang optimal. Sebenarnya ini intinya di situ. Jadi bagaimana cara bertanya dengan baik itu adalah prompt engineer. Gitu. Mengapa pentingnya pengenalan prompt ketika Anda bisa saja bertanya apa saja? Gitu. Kalau kita bertanya apa saja, maka hasilnya tidak tajam gitu. Karena hal itu dapat membantu Anda merumuskan prompt yang lebih baik untuk memecahkan masalah, mengambil keputusan, dan belajar. Jadi bagaimana ingin dapat jawaban yang tepat, maka prompt engineer menjadi penting. Semakin baik Anda merumuskan pertanyaan, semakin baik jawaban yang akan Anda peroleh, dan semakin banyak waktu yang Anda hemat. Begitu. Jadi saya ingin misalkan ada kasus, nanti akan kita buat kasus per kasus, maka Anda harus punya kasus sendiri-sendiri, begitu. Misalkan kasus tugas atau apa di perkuliahan, begitu. Belum tentu Anda akan mendapatkan jawaban yang
tajam. Kenapa? Karena Anda tidak memberikan pertanyaan yang baik, begitu, ke prompt engine, ke apa GPT-nya, gitu. Mulai dari artikel yang lebih baik dapat Anda tulis, tugas yang lebih baik yang dapat Anda selesaikan, sehingga email yang lebih baik. Jadi misalkan kita minta si ChatGPT itu mengirim email ke masing-masing klien kita, maka dia bisa lakukan dan itu personal, gitu. Jadi nggak ngirim barengan. Kalau misalnya kita sering mendapatkan WA yang sama, gitu, itu bukan dari AI. Kalau AI itu masing-masing itu dikirimi dengan kata-kata yang berbeda. Dan ketika direspon, maka AI akan merespon sendiri masing-masing, gitu. Apapun yang Anda lakukan dengan ChatGPT akan ditingkatkan dengan memahami konsep pengenalan prompt dengan benar. Jadi prompt engineer itu penting, sangat penting. Bagaimana membuat prompt yang lebih baik? Cara pertama adalah dengan memberi jelas mengenai apa yang ingin Anda ketahui, gitu. Jadi sebenarnya masalahnya sederhana. Anda harus memberikan informasi yang jelas supaya mesin itu tahu bahwa Anda itu sedang ingin apa, begitu. Memberikan informasi yang spesifik dan memberikan konteks agar jawaban didapatkan lebih akurat. Ini yang penting, begitu. Cuma masalahnya seringkali kita tidak memberikan konteks, kita tidak memberikan yang spesifik, dan kita tidak memberikan latar belakang dari kita, gitu. Seperti tadi, saya sudah nulis latar belakang siapa saya dan sebagainya, maka GPT ini akan menjawab sesuai dengan latar belakang saya. Ketika Anda menulis latar belakang yang berbeda, maka jawabannya bisa berbeda antara saya dengan Anda, meskipun pertanyaannya sama. Begitu. Kami akan mengilustrasikan konsep ini melalui contoh-contoh dan buruk dalam bagian, jadi contoh baik dan buruk ya. Contoh-contoh baik dan buruk dalam. Bagian ini akan memberikan teknik-teknik beragam yang tepat dan Anda terapkan sekarang juga. Di bagian berikutnya Anda akan diberikan kerangka kerja prompt yang memudahkan Anda menuliskan apa yang Anda tanyakan dan mengisi bagian-bagian yang telah kami sediakan untuk mengumpulkan informasi yang Anda butuhkan. Oke. Jadi buku ini adalah menjadi panduan untuk memastikan Anda mendapatkan jawaban yang sesuai dengan permintaan Anda. Gitu. Jadi selanjutnya sudah mulai makin menukik ya. Ya, ini sampai di sini karena sekarang sudah 25. Nggak cukup ini, ya, kita buat besok supaya lebih segar. Hari ini fokus ke pemahaman konsep, gitu. Besok kita akan langsung masuk ke sini dan masuk ke prompt engineer ya. Kita akan masuk sampai ke pengenalan ini prompt engineer, prompt priming, bagaimana prompt priming dan sebagainya. Kita akan mulai mendetailkan itu, begitu. Besok, kemudian hari ketiga, saya sudah akan melakukan live demo untuk itu, hasil dari analisa kita. Dan saya akan memberikan tugas kepada Anda. Jadi tugas hari ini untuk besok, Anda harus sudah menginstal Bard dan menginstal ChatGPT, dan itu hal yang sederhana. Bard sama ChatGPT harus ada karena besok kita akan mulai masuk lebih detail tentang bagaimana chatbot. Oke, begitu sementara. Monggo, panitia, saya kembalikan ke Anda. Baik, terima kasih Bapak atas materi yang telah dipaparkan pada malam hari ini. Tidak terasa untuk kegiatan malam hari ini telah sampai pada ujung acara. Maka dari itu, karena tadi diawali dengan menyanyikan himne Himavi, selanjutnya akan diakhiri juga dengan menyanyikan himne Himavi yang akan dipimpin oleh Presiden Himavi Universitas Erlangga. Untuk Kak Rofi'i, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, suara aku masuk? Masuk, Mas. Oke. Posisi himne dimulai dalam hitungan 3, 2, 1. Dengan
Viva Himafi. Yes. Yes. Viva Himafi. Yes. Yes. Viva Himafi. Yes. 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 Baiklah, terima kasih kepada Presiden Himafi Universitas Airlangga, pada Kak Rofi'i. Selanjutnya, sebelum meninggalkan ruang Zoom, sudah ada untuk presensi untuk hari ini sudah ada di kolom chat, mungkin bisa dicek untuk masing-masing dan bisa mengisi presensi. Ya. Untuk waktu presensinya 5 menit. Bisa dimulai dari sekarang. Baiklah, sembari kita menunggu untuk pengisian presensi, barangkali dari teman-teman ada yang mau memberikan kesan pesan untuk materi yang telah disampaikan hari ini. Barangkali, silakan. Atau mungkin saya tunjuk aja ya untuk kesan pesannya, mungkin karena tidak ada yang mengajukan diri. Untuk Afif, mungkin boleh memberikan kesan pesannya. Oh iya, itu ada Rena. Untuk Rena, dipersilakan. Terima kasih, Riset. Untuk kesan-pesan hari ini, semua materinya tuh menarik banget ya. Jujur, aku jadi pengen belajar lebih jauh lagi tentang AI, terus ChatGPT gitu. Apalagi tadi sempat kayak ngasih tahu kalau misalkan perintahnya tidak sesuai, nanti dia juga nggak bakal ngasih jawaban yang sesuai gitu. Jadi lebih tertarik lagi bagaimana cara menggunakan AI yang tepat, terutama ChatGPT gitu. Terima kasih, Riset. Terima kasih. Nah, barangkali ada yang lain yang ingin memberikan kesan pesannya untuk kegiatan malam hari ini. Ya, sama ngingetin juga link presensi ditutup 2 menit lagi. Oke, mungkin karena sudah tidak ada yang memberikan kesan pesannya, jadi kita langsung tutup aja ya kegiatan untuk malam hari ini. Karena tadi diawali dengan berdoa, maka kita juga akan akhiri dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Tiada kata cukup dalam berdoa, berdoa dapat dilanjutkan di lain kesempatan. Baiklah, untuk kegiatan pada malam hari ini telah usai. Sekali lagi, kami selaku panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Sugianto Sulistiono selaku pemateri
Dan terima kasih juga untuk Presiden Himafi, Kak Rafi'i, untuk Menteri Ristek, Kak Adifa, maupun untuk teman-teman panitia, dan untuk semua yang telah gabung pada kegiatan malam hari ini. Tetap semangat, dan selanjutnya kita akan mempelajari hal yang lebih menarik lagi. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah boleh untuk live, teman-teman?